Budidaya ikan nila kini sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Tapi tidak semuanya bisa menghasilkan keuntungan yang memadai. Ada juga yang mengalami kerugian karena belum memahami cara budidaya ikan nila yang benar. Video kali ini akan mengupas tentang kunci sukses budidaya ikan nila dari awal sampai panen. Sehingga dengan teknik dan perhitungan yang tepat akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Memutuskan untuk budidaya ikan nila, yang harus diketahui adalah tentang bagaimana cara budidaya ikan nila dengan baik dan benar. Meskipun ikan nila termasuk jenis yang mudah dibudidayakan, tanpa cara yang benar, maka hasil panen tidak akan memuaskan. Mengetahui kapan ikan nila harus dipanen juga penting, karena ikan tersebut mempunyai masa tertentu. Panduan kunci sukses budidaya ikan nila ini cocok juga untuk para pemula yang baru belajar ternak ikan nila. Pembahasannya mulai dari membuat kolam, pemilihan benih, pemberian nutrisi, hingga cara panen. Sebagaimana yang kita tahu, permintaan ikan nila ini sendiri pun tidak pernah sepi, baik di restoran maupun untuk kebutuhan keluarga. Selain bergizi dan kaya akan protein, budidaya ikan nila cukup mudah karena memiliki kemampuan tumbuh yang baik, serta dapat dibudidayakan di berbagai tempat. Melihat dari potensi tersebut, maka bisa menjadi peluang yang bagus bagi sobat untuk memulai usaha di bidang ini. Berikut ini merupakan tahap dan kunci sukses budidaya ikan nila yang bisa sobat lakukan. Dari mulai persiapan hingga panen ikan nila itu sendiri, yang pertama perlu dipersiapkan adalah kolam. Untuk pembudidayaan untuk usaha komersial, ada beberapa kolam yang sebaiknya dibangun, yaitu kolam indukan, kolam pemijahan, kolam penetasan, kolam pendederan, dan kolam pembesaran. Namun, apabila anggaran sobat masih terbatas, sobat bisa membangun mulai dari 1 atau 2 kolam terlebih dahulu, yakni yang utama adalah kolam pembesaran dan pemijahan yang bisa terbuat dari beton, terpal, atau tanah. Untuk penjelasan kali ini, jenis kolam yang akan kita bahas adalah kolam ikan tanah karena merupakan jenis kolam yang paling sederhana. Sedangkan kolam ikan jenis lainnya dibahas pada video yang lainnya. Adapun langkah yang bisa dimulai untuk membuat kolam yang pertama adalah membuat galian. Buatlah galian kolam dan dibiarkan kering dengan membiarkannya di bawah sinar matahari sekitar 3-7 hari atau sampai tekstur tanah terlihat retak-retak, namun tidak sampai mengeras seperti batu. Usahakan membuat ketinggian kolam minimal 30 cm dari permukaan air. Hal tersebut bertujuan agar benih ikan nantinya tidak loncat atau keluar dari kolam. Setelah itu tanah dibajak dengan menggunakan cangkul. Tanah yang dicangkul adalah sekitar 10 cm dari permukaannya saja. Jika ditemukan kotoran berupa plastik, kerikil, dan yang lainnya maka sobat perlu menyingkirkannya. Setelah itu langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah pemberian pupuk. Pemberian pupuk berfungsi untuk memberikan nutrisi pada tanah serta biota air maupun tanaman air. Dengan demikian, nantinya akan menjadi pakan alami yang bisa dimakan oleh ikan nila. Pakan tersebut bisa berupa pupuk organik untuk bagian dasar seperti pupuk kandang atau bisa juga dengan kompos. Takarannya berkisar antara 1-2 kg per meter persegi. Sebarkan pupuk pada kolam serta diamkan selama 1 minggu. Jika dirasa pemberian pupuk masih kurang, maka sobat bisa menambahkan pupuk jenis urea dan TSP. Setelah itu biarkan 1-2 hari. Setelah kolam selesai diberi pupuk, maka langkah terakhir adalah mengisi air pada kolam. Lakukanlah secara bertahap yakni dari ketinggian 10-20 cm dan biarkan 3-5 hari. Hal tersebut bertujuan agar sinar matahari mencapai dasar kolam serta agar terbentuk ekosistem air seperti tumbuhan tanaman air dan biota yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan menambah air sampai ketinggian 60 atau 75 cm. Beberapa keuntungan bila budidaya ikan nila dilakukan di kolam tanah, yakni biaya yang dibutuhkan lebih murah dan tersedia pakan alami yang banyak untuk membantu pertumbuhan ikan nila dengan cepat. Sebenarnya, sobat juga bisa menggunakan kolam-kolam beton atau kolam terpal. Kelebihan jika budidaya dilakukan di kolam beton, yakni akan lebih awet, tidak mudah bocor, tahan terhadap tekanan air, serta lebih mudah mengontrol air. Hanya saja untuk kolam beton perlu biaya yang mahal, pakan alami tidak bisa sebanyak kolam tanah, serta proses penguraian alami sulit terjadi.
Sedangkan kolam terpal sendiri sangat cocok bagi daerah yang kurang akan air dan mempunyai lahan yang sempit. Keuntungan lain dari kolam terpal adalah suhu air cenderung stabil, ikan hasil panen tidak berbau lumpur, cara memanen ikan lebih mudah, pengolahan lebih praktis dan cepat, serta kelangsungan hidup ikan jauh lebih tinggi. Adapun kekurangan jika budidaya ikan di terpal antara lain kolam terpal rawan bocor, bisa lapuk karena air hujan dan sengatan sinar matahari sehingga tidak awet, pertumbuhan ikan tidak seperti di kolam tanah, serta airnya lebih cepat bau jika tidak menggunakan sistem bioflok. Selanjutnya, untuk menghasilkan ikan nila yang berkualitas, maka diperlukan bibit ikan yang berkualitas pula. Ada dua jenis pilihan yang bisa sobat gunakan dalam memilih benih ikan nila, yakni monoseks dan campuran. Monoseks berarti kelamin tunggal, artinya, dalam budidaya nantinya kita hanya menggunakan satu jenis kelamin ikan saja. Biasanya di kalangan peternak banyak yang menggunakan jenis ikan nila jantan saja. Biasanya, sobat perlu membeli benih ini setiap membudidayakannya atau mengalokasikan mana benih yang akan dilakukan jantanisasi dan mana yang tidak. Alasan mengapa banyak peternak ikan nila menggunakan monoseks adalah pertumbuhannya yang lebih cepat dibanding benih campuran. Ikan nila jantan pertumbuhannya bisa mencapai 30-50% lebih cepat dibanding dengan ikan nila yang berkelamin betina. Ikan betina juga akan mengalami fase kawin dan bertelur, yang mana dapat menghambat pertumbuhannya. Inilah alasan mengapa ukurannya juga lebih kecil dan pertumbuhan yang lama. Dengan teknik monoseks diharapkan akan mendapatkan hasil yang maksimal saat panen nanti. Lantas, bagaimana kita memilah benih jantan dan mana yang betina? Memang tidak gampang memisahkan benih jantan dan betina, sehingga kita perlu melakukan tindakan jantanisasi. Tindakan ini dilakukan supaya benih-benih menjadi jantan semuanya. Caranya adalah dengan pemberian hormon testosteron pada benih selama perkembangan dari larva hingga umur 28 hari. Tindakan ini akan membuat benih akan menjadi jantan semua dengan persentase kesuksesan 80 hingga 95%. Sedangkan benih campuran artinya tidak terdapat proses jantanisasi sebagaimana teknik di atas. Benih campuran ini diharapkan nantinya dapat berkembang biak dan melahirkan benih-benih baru. Setelah membuat kolam dan memilih benih ikan yang berkualitas, maka langkah selanjutnya adalah penebaran benih ikan. Pada umumnya, per meter persegi kolam bisa diisi 15-20 ekor ikan dengan asumsi per ekornya sudah memiliki berat 10-20 gram dan bisa dipanen dengan bobot ikan sebesar 300 gram per ekornya. Namun hal yang perlu diingat sebelum penebaran benih dilakukan, sobat harus melakukan adaptasi terlebih dahulu terhadap benih ikan. Meskipun ikan nila merupakan jenis ikan yang mudah beradaptasi, proses pengadaptasian ini tetap perlu dilakukan agar tingkat kematian ikan saat pembenihan bisa ditekan. Adapun cara untuk adaptasi ikan nila dengan memasukkan benih ke dalam wadah yang berisi air dari kolam. Biarkan selama beberapa jam, setelah taruh wadah ke dalam kolam dan miringkan sampai ikan benar-benar keluar dan masuk ke kolam dengan sendirinya. Dengan cara ini, benih sudah terbiasa dengan kondisi air dalam kolam. Jika pembenihan sudah dilakukan, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah pemeliharaan ikan. Dalam pemeliharaan ikan nila sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah pengelolaan air serta pemberian pakan. Untuk mengelola air, hal paling mendasar yang perlu dilakukan adalah senantiasa memperhatikan kondisi air kolam. Usahakanlah air di dalam kolam kaya akan kandungan oksigen dan kandungan pH-nya tidak berubah. Selain itu, perhatikan juga kadar amonia pada air kolam. Sedangkan jika air mulai berbau busuk, maka kemungkinan air mengandung amonia dan hidrogen sulfida, maka segeralah ganti air dengan yang baru. Jika kadar oksigen dalam kolam mulai menurun, maka perderaslah sirkulasi air dengan memperbesar debit air. Agar ikan nila tumbuh dengan baik, maka diperlukan perawatan yang benar. Bersihkan kolam secara berkala dan beri asupan gizi pada ikan nila. Beberapa orang memberikan palet sebagai pakan. Palet dipercaya sebagai makanan ikan yang kaya akan protein. Pakan menjadi faktor penentu cepatnya masa panen budidaya ikan nila. Kebutuhan pakan ikan nila adalah 3% dari bobot tubuhnya. Sesuaikan jumlah pakan yang akan diberikan dengan bobot ikan. Pakan yang digunakan juga harus berkualitas. Budidaya ikan nila sering menggunakan dua macam pakan, yakni pakan alami dan pakan buatan.
Pemberian pakan harus dilakukan saat pagi dan sore hari saat matahari belum panas. Pemberian pakan pun harus menyesuaikan jumlah ikan dalam kolam. Jangan sampai kekurangan pakan karena ikan akan saling serang yang menyebabkan kematian. Pakan buatan utama ikan nila bisa berupa pelet. Namun masih banyak pakan alternatif lain yang bisa sobat gunakan, misalnya kangkung, dedak, sisa nasi, lumut, kutu air, maggot, dan lain-lain. Selain itu ukurlah berat badan ikan dengan menggunakan sampel 1 ekor ikan setiap minggunya. Dengan mengukur ikan, maka bisa menyesuaikan jumlah pakan yang harus diberikan kepada ikan pada hari-hari selanjutnya. Budidaya ikan nila membutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan agar dapat dipanen. Proses panen bisa dilakukan jika ukuran ikan nila sudah sesuai dengan permintaan pasar. Pada usia ini berat ikan telah mencapai berat yang ideal, yaitu berkisar antara 300-500 gram per ekornya. Sedangkan untuk ukuran 10-20 gram hanya memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan saja. Proses cara budidaya ikan ini terhitung cepat dibanding dengan ikan tawar yang lainnya. Mulai dari proses penebaran benih hingga panen waktu yang dibutuhkan cukup singkat. Masa panen ini bisa lebih cepat dengan melakukan berbagai cara. Itulah beberapa cara sederhana yang bisa menjadi kunci sukses budidaya ikan nila dari awal sampai panen. Untuk mendapatkan ikan nila dengan kualitas yang baik, tentunya diperlukan perawatan yang baik pula. Dengan begitu, ikan nila akan tumbuh sehat dan bernilai jual tinggi. Semoga informasi cara budidaya ikan nila di atas dapat menjadi referensi peluang usaha untuk sobat memulai bisnis, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel Hasil Daya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.